khawfi itu nanti dikasih tanggal ya, kasih tanggal misalnya berapa hadis kita bahas ini, nanti ketahuan. Jadi nanti diterjemahkan karena kita sambil untuk hadisnya ini juga mungkin kita belajar bahasa Arab pelan-pelan. Masih ada yang ingat yang kemarin minggu lalu hadis keberapa? Ya, sampai hadis yang kedua ya. Masalah apa yang kemarin itu? Ayul Islami ya? Ya? Ayul amal dahulu ya. Itu sudah ya, berarti kalau yang di kita itu yang bab yang ke-19 hadisnya yang ke-27. Siapa yang baca? maka akan ada ketakutan daripada peperangan. Wakana alal istislami awil khawfi minal qatli. Maka umat Islam akan menyerahkan diri atau takut untuk berperang dari peperangan. Dikali ta'ala, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala fil a'rabi amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Wa idza kana 'ala al-haqiqah fa huwa 'ala qawlihi jalla dzikruh. Apabila hakikat ada di Islam, maksudnya Islam itu ada hakikatnya. Bahwa ada qawlihi jalla dzikruh, maka seperti firman Allah, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sebenarnya inna ad-dina 'indallahi al-Islam, ini agama yang di sisi Allah adalah Islam. Ya, sampai situ di. Siapa yang baca lagi? Dua orang. Diulangi. Ya, siapa lagi? Nanti. Akhwan. Ya, Akhwan. Ya, babu jalan yakun belajar mesti begitu, dibuatkan tafsirnya kasih tanggal berapa. Ya, namanya belajar, apalagi kita kan belajar bersama-sama. Ya, ya, itu ada barisnya tuh. Yang berat ini kalau tidak ada barisnya. Nah, ya, baca. Ya, siapa yang baca?
Ya, ya diurut aja diurut supaya kena semua. Kalau nanti dipersilakan terserah, nanti lo dibaca aja diulang, itu kan 2 baris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya pun jika tidak ada Islam, jika tidak ada Islam adalah hakikatnya atas hakikatnya wakana, dan ada Islam atas Islam atas pasrah diri oleh kafir atau takut yang kafir dari keterangan. Engkau jika ada karena firman Allah Taala bahwa dan pernah berkata al-a'rabu para orang-orang al-a'rabu orang-orang berkata amanna kami beriman. Kul katakanlah ya Muhammad, lam tu'minu, engkau tidak beriman, walakin tetapi kulu, mereka berkata kulu, katakanlah aslamna kami beriman. Wa idza kana al-hadithu, dan jika Islam jika ada Islam hadithu yang sebenarnya bahwa maka Islam ada terwujud atas firman Allah jalla wa'ala agung kedudukannya. Inna dina sebelum agama indah Allah Allah al-Islam. Ya, jadi maksudnya begini, ini nanti temanya yang sering muncul itu antara Islam dan iman. Jadi ini bab menjelaskan mengenai idza lam yakunil islamu alal haqiqah. Jadi apabila ada orang masuk Islam tapi tidak secara hakiki, nah itu maksudnya ya. Jadi apabila ada orang masuk Islam tapi tidak secara hakiki, tahu artinya secara hakiki? Lahir batin ya. Kan ada orang Islam masuk Islam hanya di mulutnya tapi hatinya belum, nah, itu yang dimaksud ya. Idza lam yakunil islamu alal haqiqati ya, bab mengenai apabila ya, tidak akan apabila lam yakunil islamu, orang yang ya, Islam itu belum ya, belum ada Islamnya alal hakikati, secara hakikat ya, artinya ya, belum keislamannya itu belum ya. Wa kana alal istislami awil khaufi minal qatli ya, tapi ya dia masuk Islam itu ya, wa kana alal istislam, dan dia alal istislam itu artinya menyerahkan diri ya, berserah diri. Biasa juga dalam bahasa tasawuf itu namanya tawakal ya. Jadi makanya Islam itu ya, makanya Islam itu identik dengan ya, penyerahan diri secara total. Nah, jadi tapi dia masuk Islam itu hanya karena ya berserah diri. Awil khaufi minal qatli ya, atau ya karena takut dari ya pembunuhan. Maksudnya begini, jadi dulu ada orang masuk Islam itu bukan betul-betul karena panggilan hati nurani ya, jadi tapi dia datang hanya menyerahkan dirinya kepada Nabi supaya dia terlindungi, itu maksudnya ya. Jadi supaya dia lebih aman. Yang kedua, kalau dia masuk Islam merasa dirinya ya tidak ada yang bunuh dia, nah, itu ya, dia bebas dari gangguan orang lain. Nah itu motifnya. Ini pada zaman Nabi ya, saya kira ya terkadang pun juga di kalangan pernah sering dengarkan mu'alaf kan, nah, dia kawini anak gadis-gadis muslimah, nanti lama kelamaan pindah kembali, kan ada motifnya itu. Nah ini kejadian-kejadian seperti ini pada zaman Nabi pun juga ada. Inilah yang mau dijelaskan ini di bab ini oleh Imam Bukhari ya, itu maksudnya ya. Jadi lam yakunil Islamu alal haqiqah, jadi ada orang masuk Islam tidak secara hakiki, bukan panggilan hati nurani, artinya tidak sadar
bukan karena kesadaran sepenuhnya, tapi dia masuk Islam karena hanya ingin menyerahkan dirinya aja. Ya. Jadi dia datang kepada Nabi bawa keluarganya. Ya. Karena dulu orang berpikir itu kalau dia masuk Islam, ya tadi itu merasa terlindungi, jadi dia datang bawa keluarga. Yang kedua, ya merasa aman dari ya ancaman peperangan. Jadi motivasinya lebih kepada materi. Dan apa yang terjadi pada zaman dulu ya, dalam kitab ini, saya punya pengalaman di Landak, di satu dusun yang jauh dari kotanya Landak itu, apa namanya kota Landak ya? Ngabang ya. Nah, jadi jauh masuk itu Islam tidak sampai 10 kakak. Ini betul-betul minoritas. Ya, karena saya dapat informasi bahwa situ ada orang mau masuk Islam, tidak ada yang mau mengislamkan karena takut Cornelis. Waktu itu Cornelis masih bupati. Ya, takut artinya nanti orang-orang Stein itu dianggap datang ke sana menyebarkan agama. Ya, saya datang karena kalau ada orang mau masuk Islam itu tidak boleh ditunda, ya jangan ditunda, jangan bilang oh tunggu dulu nanti besok aja kau masuk Islam ya, jangan. Karena kalau ada orang sudah sadar dapat hidayah mau masuk Islam, lalu kemudian anda menundanya belum dituntun syahadat, tahu-tahunya habis sisa meninggal dunia. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab yang itu tadi yang menunda. Nanti kalau ditanya malaikat sana ya, kenapa kau tidak masuk Islam? Ya itu gara-gara itu saya disuruh nanti besok. Itu bahayanya itu. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad, orang yang menunda kepada orang mau Islam, dia orang itu murtad. Nah, itu bahayanya, itu dosa besar. Saya teringat itu, datanglah saya sebuah keluarga, suaminya sudah masuk Islam, tinggal istrinya ini. Begitu saya nyampe di sana, jadi rupanya lama dijelaskan. Kita diskusi dulu. Jadi pertama, suaminya itu disuruh masuk Islam dengan harapan mungkin kalau sudah masuk Islam perekonomiannya jauh lebih bagus. Nah, jadi ada pikiran materialisme di situ. Ini Pak kan saya coba-coba ini, suami saya dulu masuk Islam, tapi ternyata sudah lebih setahun, malah sering sakit-sakitan. Utang saya Pak sampai hari ini Pak di rumah sakit banyak. Nah, jadi gimana saya masuk Islam kalau begini? Ekonomi saya juga tidak berubah-berubah. Wah, susah juga jawabnya karena pikirannya itu pikiran materialisme. Nah, jadi kita menjelaskan bahwa ya masuk Islam itu memang diperlukan hati nurani dan kesadaran, bukan karena pikiran dunia kayak gini. Akhirnya tidak jadi masuk Islam. Dan kita tidak boleh maksa. Ya, artinya motifnya memang berbeda. Apa yang terjadi itu seperti itu pada zaman Nabi pun juga. Makanya jangan heran ketika Nabi Muhammad wafat, ya banyak orang kembali kepada agama lama. Itu kan terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar. Itu ceritanya. Ya, saya kira jelas itu ya. Nah, inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Ini di surat Al-A'raf ayat 14. Al-Hujurat ayat 14. Ini persis inilah yang dimaksud oleh ayat ini. Biqaulihi ta'ala qalatil a'rabu amanna. Jadi Al-Arabu itu orang-orang Arab pegunungan ya, dari jauh dari kota. Ya. Mereka mengatakan amanah, kami ini sudah beriman. Jadi mereka datang ke hadapan Rasulullah itu mengatakan kami ini sudah beriman. Lalu turun ayat itu perintahkan kepada Muhammad kul, katakan kepada mereka lam tu'minu, kalian sebetulnya belum beriman, walakin akan tapi ya sebaiknya anda katakanlah aslamna, bahwa kami betul-betul Islam. Ada sambungannya itu, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, kenapa? Karena
iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Nah, jadi imannya itu masih di mulut. Dia hanya ngaku-ngaku amanah kamu beriman, tapi hatinya belum. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ada sambungannya itu lebih lengkap. Walamma yadkhulul imanu ya fi qulubikum. Nah, itu. Ya, itu surah Al-Hujurat ayat 4. Jadi latar belakang turunnya ayat ini karena itu tadi sekelompok orang dengan membawa pasukan dan keluarganya datang kepada Rasulullah itu semacam minta perlindungan dengan harapan kalau saya datang kepada Rasulullah menyatakan bahwa kami sudah beriman, ya kami sudah aman. Itu ya, jadi ada motivasi ekonomi. Maka turun ayat ini. Ayat inilah yang memperjelas. Itu yang dimaksud. Jadi kalau dilihat ayat ini baik secara literal ataupun asbabun nuzulnya, memang ada yang berpendapat bahwa ya Islam itu lebih kuat daripada iman. Karena kalau iman itu hanya sekedar pengakuan tapi belum terbukti, ya karena Islam ini kan gabungan antara syahadat dengan pengamalan. Ya, kalau al-imanu kan hanya dalam hati itu al-iman. Tapi kalau al-Islam ya gabungan membaca 2 kalimat syahadat atau kemudian waktu qiyam shalah. Jadi gabungan antara apa yang diyakini dalam hati kita lalu diaplikasikan melalui perbuatan, itulah nampak Islam. Nah, jadi Islam itu kalau berdasarkan cara pandang seperti ini, bahwa Islam itu lebih kuat karena buktinya dia sudah mengatakan amanah tapi ditegur. Nah, tegur bahwa ya katakan lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, itu maksudnya. Ya, aslamna itu betul-betul kami menyerahkan diri sepenuhnya secara total. Nah, ini yang dimaksud oleh judul ini. Faidakan alal hakikati, kalau atau apabila orang itu benar-benar masuk Islam secara hakiki, ya itu tadi tujuannya betul-betul murni karena Allah. Nah, itulah yang dimaksud dalam firman Allah ala qaulihi jalla zikruhu, ya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Itu agama yang betul-betul secara hakiki, ya, baik dalam keyakinan juga dibuktikan melalui ya keyakinan. Misalnya juga dengan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa minal khasirin. Jadi itu yang dimaksud. Nah, jadi ini 2 ayat yang berbeda, ya sepenuhnya yang paling yang sempurna yang tidak dina adalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19 itu. Tambah situ. Surah Ali Imran ayat 19. Nah, jadi saya tambahkan ini wawasan saja ya tertentu. Jadi kalau al-Islam kita makna di sini tentu agama secara formal yang melingkupi semua aturan-aturan formalnya, itulah al-Islam. Nah, hati-hati pemahaman seperti ini. Ini yang banyak dicetuskan kaum liberal. Jadi al-Islam itu diartikan sebagai penyerahan diri. Ya, penyerahan diri. Nah, dengan pemahaman penyerahan diri sampailah mereka berkesimpulan bahwa agama apapun namanya, kalau dia sudah menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhannya, maka orang itu Islam. Walaupun dia agama lain, itu hati-hati, ya. Jangan percaya seperti ini. Tapi ini sekedar bahan aja. Nanti kalau Anda ketemu, Anda tidak kaget. Ya, itu banyak kelompok-kelompok kayak gini. Makanya ini mengorbankan akidah demi menjaga toleransi karena gengsi menyebut orang lain seperti ini. Jadi agama apapun kalau dia menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhannya, maka sesungguhnya orang itu muslim. Jadi sama dengan penafsiran tentang wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu. Karena Islam di situ dimaksud ada penyerahan diri. Nah, jadi kalau ada orang tidak menyerahkan dirinya kepada hukum, tidak menyerahkan dirinya kepada agama, ketentuan agama, maka orang itu tidak disebut muslim. Ya, satu sisi iya benar, karena secara logat
Itu Islam itu penyerang diri ya. Ya, tapi kita maknai agama secara formal ya, yang secara formal itu maksudnya terikat dalam aturan rukun iman, terikat dalam aturan rukun Islam, terikat dalam aturan yang namanya akhlak atau tasawuf. Nah, itu trilogi itu. Nah, ini gambaran aja supaya Anda bersiap ketika ketemu dengan kelompok dan berdebat atau berdialog dengan cara pemahaman seperti itu. Hati-hati. Oke, sekarang kita udah masuk hadisnya. Nah, siapa giliran ini? Hadis yang nomor 27. Nah, gilir. Nah, supaya kena semua. Ya, supaya kena berkahnya. Ini kan kita cari berkah. Ya, silakan. Hadis nomor 7 ini panjang hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Siapa? Ya, lari ke sini ya. Ya, silakan, Pak. Ya, posisi. Hah? Siapa? Yang mana? Yang 27. Abu Yaman ya. Ani Zuhri. Saat. Ya. Rahban ya. Golongan. Ya, rahban. Apa artinya rahban? Golongan. Ya, sekelompok orang, segolongan. Antara 3 sampai 10 itu biasanya. Sama dengan firqa. Kau apa? Ya. Sekelompok orang. Ya. Sa'adun jalisun. Dan saat di situ lagi sedang duduk. Jadi saat Anda hadir pada saat itu. Ilayya. Ya. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Apa artinya fataraka? Ya. Ya. Meninggalkan. Rasulullah meninggalkan. Artinya dia kan melewati sekelompok orang. Yang lain itu dikasih semua. Ada satu orang itu dia dibiarin aja, dicuekin bahasa sekarang. Ya, ditinggalkan, tidak diberi apa-apa. Ya. Terus dua ajabuhum ilayya. Nah, itu kata saat ini. Padahal dia orangnya itu, dia yang orang yang tidak dikasih itu ajabuhum ilayya. Saya membuat kagum, ajab, ajib. Ya. Ada orang justru saya sangat salut kepada orang itu, kagum saya itu membuat saya dia kagum. Malah tidak diberi apa-apa. Nah, itu maksudnya ya. Ya. Fakultu. Fakultu.
makna fakultu ana saya, lalu saya bertanya, saya semacam saya interupsi, ya, saya bertanya kepada Rasulullah, ya, terus, Ya Rasulullah, ya, mana ya, kalau Malika jadinya raja, ya, malah keampulannya, ya, wahai Rasulullah, ada apa dengan orang ini? Nah, itu maksudnya ya, kira-kira gitu. Ada apa dengan orang ini? Fulan itu orang itu. Maksudnya itu, kenapa Anda ya Rasulullah membiarkan orang ini tidak diberi apa-apa, sementara yang lain tadi sekelompok orang itu kan diberi semua. Itu malaka ampulan. Ya. Ya, malaka. Allah ini la arahu mu'minan. Apa artinya apa wallahi? Ya. Allah demi Allah. Ya. Ya. Wallahi. Terus ini apa makna ini? Ya, sesungguhnya saya la arahu mu'minan. Ya. Ra'a. Apa makna ra'a? Ya, melihat. Arahu itu bil mudhari. La takkid, la arahu mu'minan. Demi Allah sesungguhnya saya la arahu, ya, sungguh aku melihatnya, maksudnya orang tadi itu yang tidak diberi apa-apa oleh Rasulullah, la arahu mu'minan, demi Allah sesungguhnya saya la arahu benar-benar, ya, saya melihatnya orang itu adalah orang mukmin, ya, orang mukmin. Kok tidak dikasih? Itu yang membuat dia bertanya-tanya dalam hatinya. Faqala au musliman, ya, dalam hadis riwayat itu ada menyebutkan juga la arahu musliman, itu maksudnya ya. Jadi faqala rawi au musliman. Jadi wallahi ini la arahu mu'minan au musliman. Saya benar-benar melihatnya orang itu orang mukmin, orang itu orang muslim. Nah, fasakata qalilan. Apa artinya sakata? Ya, uskut, diamlah. Ya. Jadi Nabi tidak menjawab. Apa artinya qalil? Ya, sebentar, qalil. Kalau bentuknya barang sedikit. Kalau waktunya kan sedikit, berarti sebentar saja. Jadi beliau diam sebentar, tidak menjawab. Cuma terus ya, galabani, ya, artinya galaba. Ya, cuma galabani. Apa artinya galaba?
mengalahkanku. Ya, ma'alamu minhu. Jadi kemudian saya tetap terdorong ya, karena saking anunya itu melebihi dari, artinya begini, rasa penasaran saya itu tinggi. Jadi summa ghalabani ma'alamu minhu. Jadi rasa saya ingin tahu itu melebihi, mengalahkanku. Maka itulah kemudian fa'udtu li maqalati, membuat saya mengulangi kembali pertanyaan saya. Jadi karena ma'alamu minhu, apa yang saya ingin tahu darinya orang itu mengalahkan saya, penasaran maksudnya itu. Fa'udtu li maqalati, ya, ada yang audu Kembali. ma'udtu, saya kembali, saya mengulangi. Jadi saya mengulangi lima maqalati, apa yang pernah saya ucapkan. Makalah, pernah buat makalah enggak? Makalah itu isinya pendapat-pendapat, ya, perkataan. Jadi saya mengulangi ya pertanyaan saya tadi itu. Kan dia nanya kepada, mengapa ya Rasulullah dengan orang itu, ada apa? Tidak ulangi lagi. Fakultu, lalu saya mengatakan lagi, malah keampulan, ada apa dengan orang tersebut? Nah itu maksudnya, ya, malaka, menjadi istifham. Nah lanjut. Ya sama tadi artinya. Apa tadi artinya? Demi Allah, sesungguhnya ya, sesungguhnya saya benar-benar ya melihatnya yaitu orang mukmin. Dalam riwayat yang lain al musliman, nah, saya melihatnya dia orang muslim. Terus summa ghalabani ma a'lamu minhu, ya sama tadi. Apa artinya tadi itu? Ya, kemudian Rasa penasaran ya, itu mengalahkanku. ma'alau minhu, apa yang ingin saya tahu, ingin lebih mengetahuinya itu mengalahkan saya. Jadi kemudian keinginan tahuan saya itu mendorong saya untuk fa'udtu li maqalati. Makanya saya mengulangi lagi perkataan saya. Nah, apa lagi? Ya, apa itu? Wa ada, apa artinya ada? Wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada? Ya. Apa artinya ada? Ada yang ulu. Ya. Jadi dia mengulangi lagi juga Rasulullah tadi itu. Terus Sungguh Bang,
Nah, ya ahabbu ilayya minhu. Ya saat ini la u'tiya ar-rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayyakubbahu Allahu fin nari. Apa artinya? La u'tiya apa artinya? Sesungguhnya sesungguhnya mana? Ini la u'tiya ar-rajula, sesungguhnya saya juga akan berikan kepada orang laki-laki. Wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, dan yang lainnya lebih aku lebih suka, ya lebih mencintai. aku lebih suka sesungguhnya aku juga akan memberi kepada orang tadi itu. Namun aku lebih suka ahabbu yang wa ghairu ahabbu ilayya minhu, tapi ya aku juga lebih suka memberi kepada yang lainnya. Kenapa? Khasyata ayyakubbahu Allahu fin nari, khawatir, khasya, memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Yakubah mencampakkan. Paham kira-kira maksudnya di sini? Ya? Belum ya? Ya. Jadi ini cerita ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sumber riwayat ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini termasuk sahabat Madinah yang dekat dengan Rasul. Ya, jadi beliau memberikan kepada sekelompok orang. Jadi rahton itu biasanya dalam bahasa Arab itu antara 3 sampai 10. Itu namanya rahton. Nah, dia memberikan banyak sekelompok orang, sementara ada satu orang yang dia tinggalkan sama sekali. Artinya dia tinggalkan, tidak diberi apa-apa, tidak diberi apa-apa. Ya, sebutkan nama orang, ada penjelasan. Nah, itulah yang membuat saya penasaran, ada apa orang ini, ada apa orang ini sehingga tidak diberi. Dan dia bertanya berulang kali sampai Nabi terdiam. Nanti belakangan baru Nabi menjawab. Nah, dia panggil, dia mengulangi itu, dan sampai Rasulullah mengatakan, ya ini la'utir rajulah, ya saya juga mau memberikan orang ini, tapi yang lainnya itu saya lebih suka daripada dia. Kenapa? Karena saya khawatir kalau orang itu saya kasih, nanti kalau orang itu saya kasih juga,
saya khawatirnya dengan pemberan itulah yang kemudian menyebabkan dia dicampakkan ke dalam neraka. Jadi Nabi tahu mungkin dengan memberikan kepada orang ini menyebabkan orang itu dia masuk ke dalam neraka. Nah, itu sehingga Nabi tidak memberinya. Ya. Ini kaitannya tadi dengan masalah antara iman dengan Islam. Jadi kalau penglihatan secara lahiriah oleh Sa'ad melihat bahwa orang ini kan betul-betul mukmin, betul-betul muslim, mestinya kan dikasih juga. Ya, tapi ternyata Rasulullah ya, melihat lebih jauh dari itu. Ya, melihat lebih jauh dari itu. Maka sehingga dia tidak kasih. Mengkhawatirkan dia orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Itu salah satu yang maksudnya. Jadi antara apa yang tampak secara lahiriah dengan yang ada yang tersembunyi, nah itulah yang perlunya orang itu Islam secara hakiki. Itu maksudnya. Ya. Oke. Nanti satu hadis lagi baru kita ya rumah. Nah, lanjutkan lagi. Siapa lagi punya giliran? Zina. Ya, lanjutkan ya lanjut. Jadi nanti kan kita semua hadis yang ke 20 berapa itu? 20 Pak. Bab yang ke-20, hadis yang ke berapa? 28 ya. Kalau nah, ini kalau Sahih Bukhari ini ada berapa struktur mekanisme penulisannya. Pertama dia menunjukkan kitab. Jadi ini masih Kitabul Iman. Jadi kitab yang pertama itu kitab Badul Wahyi. Jadi kitab yang membahas tentang permulaan wahyu. Nah, jadi kalau ini kan sekarang masih kitab Al-Iman. Nanti di bawahnya kitab ada namanya bab. Nanti di bawahnya bab, nah itulah ada pasal-pasal al-faslu. Nah itulah yang banyak pasalnya itu satu-satu membahas tentang hadis. Maka itu ada bab. Lihat nomor 20 kan? 20 ada bab ifsha salam. Nah, itu. Di atasnya bab itu adalah kitab. Itu struktur mekanisme penulisan. Ini ciri khasnya Sahih Bukhari. Gitu ya. Oh iya, sebelumnya juga di situ ada al-hadis 27 tarfuhu fi hadis 1478. Lihat ada dalam kurung bagian bawah. Ya, jadi atraf itu artinya potongan-potongan hadisnya nanti ada di hadis yang nomor 1478. Jadi hadis ini diulangi. Ya, jadi ada di hadis nomor 27, kemudian juga ada di hadis 1478. Itu jilid ke-3 kayaknya atau jilid 4. Nah, itu. Ya, kenapa ada dalam kurung? Karena yang di kopi tadi ini sudah ditahqiq. Jadi sudah ada yang tahqiq. Kalau yang lama itu kan ada ya. Yang di kopi yang lama. Tak ada kan? Nah, itu karena aslinya itu belum ditahqiq. Nah, kalau ini sudah ditahqiq. Jadi ya, makanya itu ada catatan kaki. Ada catatan kaki di bawah kan? Nah, itu nomor 1 qala al-Hafiz. Kalau disebutkan al-Hafiz yang dimaksud itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Hadfu
jawab ya. Nanti ya sama di sini syarahnya. Jadi dibuang ida. Tadi itu dari kata tadi lam yakuni. Gitu ya. Lil ilmi bihi ka'annahu yaqulu idza kana al-islamu kadzalika lam yantafi' bihi fil akhirah. Apabila dia masuk Islam tidak secara gitu ya tidak ada manfaatnya untuk kehidupan di akhirat. Karena itu lahiriahnya saja Islam tapi hatinya tidak. Itu maksudnya ya. Ini bagus ini karena sudah ada tahqiqnya, jadi ada keterangan sedikit di bawah. Ya, lanjut. Ya, silakan. Salam minal Islam. Bab menyerahkan salam bagian dari iman. Bab menyerahkan salam bagian dari Islam. Waqala Ammar, berkata Ammar, salatu min jama'ah faqad jama'ah Man jama'ahunna ya. Dan siapa yang telah melakukan 3 hal ini, maka ia telah memperoleh kesempurnaan iman. Insafu min nafsika, yaitu berbuat adil pada diri sendiri. Wajib salam lil alam, menyebarkan salam. Satu dengan ikhbar, dan berinfak kepada yang berhak, dan berinfak dalam waktu susah. Haddatsana Qutaibah, telah bercerita kepada kami Qutaibah, qala haddatsana Lais, berkata menceritakan Lais an Yazid bin Abi Habib, Hari aman karena lebih itu dari Yazid bin Abi Habib an Abi Khair, dari Abi Khair an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah, Ayyul Islami khairun, Islam yang bagaimanakah yang lebih utama? Qala, berkata, yut'imu ta'am, maka beliau menjawab, memberi makan dan mengucapkan salam. Kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Oke.
Ya, jadi yang berikutnya bab ifsya'us salami minal islami, ya, betul ya. Jadi menyebarkan salam itu bagian dari ajaran Islam. Ajarnya sering-sering menyebarkan assalam. Ya. Wa qala Ammar bin Yasir yang masuk ya. Ini Ammar bin Yasir ya. Ini sahabat Rasulullah yang pertama dalam sejarah sebagai mati syahid. Sama dengan ibunya juga itu ditusuk dengan besi yang sangat panas. Ammar bin Yasir. Jadi salah seman jamahunna fakada jaman dimana. Jadi ada 3 hal. Ini kata Ammar ya, bukan sabda Rasulullah. Ini namanya perkataan sahabat. Namanya mauquf ya. Jadi perkataan sahabat itu masuk kategori mauquf. Kalau yang diucapkan sahabat itu terkait dengan persoalan ibadah ya, persoalan ibadah itu mauquf dan bisa jadi hujjah. Ya, jadi mauquf itu bisa jadi hujjah apabila memenuhi 3 syarat. Boleh catat ini. Ini ilmu hadis. Karena tidak semua pendapat sahabat itu dihukumi musnad sama dengan hadis. Ya. Yang bisa itu pertama ucapan para sahabat itu terkait dengan persoalan ibadah. Ya, khususnya masalah waktu-waktu ibadah. Misalnya sahabat bercerita tentang waktu ibadah, itu pasti bukan ijtihad, karena tidak mungkin para sahabat berani berbicara mengenai waktu dan cara beribadah kalau tidak pernah mendapat penjelasan dari Nabi. Itu maksudnya ya. Apalagi kalau berkaitan dengan bacaan-bacaan ibadah dalam salat. Yang kedua, kalau dalam proses periwayatannya itu para sahabat menyebutkan waktu yang terkait dengan waktu zaman Nabi. Jadi situ tidak ada kata qala Rasulullah, tetapi ada kalimat misalnya kana fi ahdi Rasulillah. Nah, telah terjadi suatu perbuatan peristiwa pada zaman Rasulullah. Jadi tidak ada kata-kata Rasulullah bersabda, Rasulullah berbuat, tapi dalam riwayat itu menyebutkan masa di mana masa itu terkait dengan masa kerasulan. Itu mauquf tapi jadi hujjah, dan itu dihukumi sebagai musnad, marfu sampai ke Rasulullah, dan itu menjadi dalil. Yang ketiga, dalam hadis itu ada kalimat misalnya amarana, nahana, kami diperintah atau kami dilarang. Ya. Di situ tidak ada kata-kata Rasulullah, tetapi ulama menyepakati kalau para sahabat menyebut kami diperintah, ya tidak mungkin yang memerintah sahabat kecuali Rasulullah. Itu maksudnya. Nah, itu 3 syaratnya. Hadis mauquf itu menjadi hujjah dalam penetapan hukum. Tapi kalau pernyataan para sahabat itu terkait dengan persoalan keduniaan, ya, maka itu lain, tidak menjadi kategori hujjah. Artinya boleh dipakai, boleh juga tidak, karena sama dengan ijtihad yang lain. Nah, inilah yang banyak dalam ijtihad para sahabat di dalam tafsir Al-Quran. Itu situ harus dibedakan ya. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan. Nah, jadi kalau seperti ini menjadi nasihat ya. Ini menjadi mau'izah, Misalnya barang siapa yang menghimpun 3 hal perkara ini, maka sesungguhnya dia sudah menghimpun iman. Nah, jadi kalau ada 3 hal ini apabila dihimpun semuanya, ya
maka dia telah merangkul imam itu, maka dia menghimpun. Pertama, al-insafu min nafsika. Apa artinya tadi itu al-insaf? Ini sudah menjadi bahasa Indonesia insaf. Apa itu insaf? Menyadari. Sadar kan? Sudah sadar, sudah insaf. Itu kan bahasa Indonesia. Menyadari. Tadi ada terjemahnya apa tadi? Tadi ada terjemahan tadi bagus. Waktu diterjemahkan tadi apa? Dan tak al-insaf min nafsi. Apa tadi terjemahan? Berlaku adil. Berlaku adil terhadap diri sendiri. Boleh juga tuh. Ya, insaf. Jadi menyadari terhadap diri kamu. Yang kedua, wabadulus salami lil alam. Ya. Badul ini sama dengan ifsyah. Menyebarkan salam lil alam itu ya kepada semua alam. Bukan lil alim. Kalau lil alim khusus kepada orang-orang alim. Ini alam, jadi semuanya. Membumikan lah maksudnya ini ya, membumikan alam. Kemudian yang ketiga, wal infaku minal iqtar. Iqtar itu ada tadi catatan kakinya itu al muhtajin. Ada di bawah kan? Ada kan? Ada di catatan kaki itu footnote-nya. Nah itu, coba lihat. Ada nomor 3 itu. Al-infaku minal iqtar. Ada nomor 3 itu footnote-nya. Ayyufika al-muslimu alal muhtajin. Nah, artinya kepada orang-orang yang memerlukan. Ya. Wa in kana huwa fi khasasatin. Walaupun dia dalam keadaan Susah. apa? Susah. Ya, menyengsarakan diri sendiri. Ini sifat-sifat orang-orang muhajirin dulu. Jadi dia seperti lilin, rela hancur dirinya, yang penting memberikan penerangan kepada orang lain. Nah itu namanya walau kana fi khasasa, karena ketulusannya itu ya. Tapi kalau anda belum siap jangan, nanti menyesal. Nah itu wa yuwassiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ya, ay fakrun wa iftarun ya, nah, dalam surah Hasyr di masing. Nah, jadi ini ada 3 nasihat bagus ini. Jadi kalau betul-betul itu menyebarkan salam kepada seluruh alam ini kepada siapa saja. Nah nanti itu ditafsir, dimaksud dalam hadis itu alaman arafta wa man lam ta'rif. Ya. Selanjutnya, nah inilah baru hadis. Ya. Jadi Qutaibah, ini Qutaibah tempat menerima Imam Bukhari. Kemudian Qutaibah menerima Al-Hayth Yazid bin Abi Habib an Nabi Al-Khair an Abdullah bin Amrin ya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair ya. Kalau yang kemarin itu ayul amali afdalu. Nah, nanti ada timbul pertanyaan, boleh dikaji itu apa perbedaan khair dengan afdal? Ya, kan tidak mungkin berbeda kalau memang sama, ya kan? Pasti ada bedanya itu. Afdalu dengan khair. Nabi menjawab, qala tutimut ta'ama, memberi makan. Yang kedua, wa taqra'us salam, membaca assalam. Ala man arafta, kepada orang yang engkau mengenalnya, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang engkau belum mengenalnya.
Ada yang tahu perbedaan afdal dengan khair? Ada? Nah, jadi gini, ini salah satunya ya. Jadi saya dengar penjelasan dari guru saya dulu. Jadi kalau khair itu biasanya ya, mungkin dia tidak semuanya, tapi ini hikmah. Khair itu lebih kepada yang bisa bermanfaat secara nyata. Khair ya, bermanfaat secara nyata di dunia. Ya, seperti makanan. Makanan itu kan langsung dirasakan manfaatnya. Kalau afdalu, afdal itu biasanya manfaatnya lebih banyak dirasakan di akhirat. Nah, karena dia kan berkaitan dengan keutamaan ya, secara spiritual. Kalau khair ini ya secara ekonomi, secara sosial, itu langsung dirasakan. Itu untuk membuktikannya itu nanti carilah hadis-hadis yang menggunakan kata khair dengan hadis-hadis menggunakan afdalu. Coba bandingkan yang kemarin. Apa bunyinya ketika Nabi tanya, "Ayyul islami afdalu?" Imanum bi. Nah, itu kan iman. Apalagi setelah iman? Summa ayu. Summa kila, ma maza. Summa maza. Al-jihadu fi sabilillah. Apalagi hajjun mabrur. Nah, itu bandingkan aja dengan tutimut ta'am, memberi makan, wa takra'us salam. Nah, salam ini ada 3 pengertiannya yang saya pahami ya. Ini penjelasan saya. Pertama, assalam itu secara literal ya membaca assalamualaikum. Nah, itulah yang kebanyakan karena memang tadi itu ifshaus salam satu. Yang kedua, assalam itu bisa bermakna mendoakan keselamatan kepada orang lain. Itu. Jadi tidak membaca assalamualaikum ketika berjumpa, tetapi ya sering mendoakan keselamatan buat saudara-saudaranya yang lain ya, semoga ya, kan terjemahnya kan begitu kan, assalamualaikum, semoga kesejahteraan tercurah kepada kalian, itu kan terjemahnya ya. Yang ketiga, ifshaus salam itu adalah ya melakukan perbuatan secara nyata sehingga orang lain merasa aman, nyaman dan selamat. Nah, itu melalui perbuatan. Jadi termasuk kategori ini adalah penjaga pos-pos ronda itu, security, keamanan. Pak polisi itu polisi itu kan tugasnya memberi rasa aman kepada warga masyarakat. Nah, itu termasuk polisi, banyak pahalanya itu. Termasuk penjaga malam, pos-pos ronda itu. Nah, karena itu termasuk namanya wa takra'us salam. Ya, ini coba kalau dalam ini penjelasannya di mana? Tapi nggak ada di sini. Atau ini nggak ada di berikan syarah. Di sini kan ayyul islami khair. Jadi rajulan seseorang bertanya itu, di sini juga disebutkan itu Abu Dar Al-Ghifar. Ya, ini sering kali. Minggu lalu pun juga ya, ada pertanyaan yang rajulan juga, Abu Dar juga, tapi dalam riwayat Muslim. Ayu islami khair, ay amal Islam aktsarun naf'an. Nah, itu. Ya, berarti yang dipakai. Jadi Islam manakah yang lebih
khair. Maksudnya amal-amal Islam yang lebih banyak memberi manfaat. Kan tidak ada amal yang tidak memberi manfaat, tapi ini lebih nyata itu maksudnya. Ini ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberi makan juga di sini maknanya tidak dipahami secara literal ya, bahwa yang terbaik itu memberi makan. Sebab kalau memberi minum gimana? Ya, bahkan kalau membaca nanti ada kisahnya di sini juga, karena itu riwayat Bukhari. Ya, seseorang yang memberi seteguk air kepada anjing yang kehausan, yang menyebabkan orang itu masuk surga. Nah, itu karena itu manfaatnya kepada anjing itu seteguk air, tapi rasa haus dahaganya itu hilang. Nah, itu betul-betul manfaat, membuat dia masuk surga. Nah, lalu kok yang disebutkan hari ini beri makan, kenapa tidak memberi minum? Jadi ini salah satu maknanya adalah karena makan ini kan sesuatu yang pokok, nah, sehingga di situ dimaknai adalah pemberian sesuatu yang memberi manfaat. Gitu. Jadi makan itu memang manfaatnya yang paling langsung terasa. Nah, sehingga perbuatan lain pun yang memiliki manfaat yang sama dengan makanan, ya sama juga nilainya seperti itu. Nah, seperti memberi makan, memberi minum, ya tentu memberi duit juga. Karena kalau memberi makan, ya yang bisa makan ya makan. Kalau pas lagi sakit gigi kan tidak bisa makan. Nah, itu juga memberi minum. Nah, tapi lebih bermanfaat lagi kalau kasih ya melalui kartu ATM. Itu lebih banyak lagi. Ya khairnya di situ. Ya. Jadi ini salah satu makna-makna simbolik ya. Jadi makna-makna simbolik seperti itu yang kadang disebutkan oleh Rasulullah secara singkat, tetapi cakupan makna itu sangat luas. Ya, inilah keluar biasaan bahasa Rasulullah ini, menyebutkan salah satunya yang pokok, tapi yang lainnya itu maksudnya. Dari itu penjelasannya lagi. Ya. خرجه مسلم أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خير الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام وفي المسلم دين الكلام وإطعام الطعام.